Siapa yang ngebiayain kalau saya nggak buka usaha ini? Ibu teh namina saha? Wina Amelia. Wina Nya. Amelia. Sadi dinten jalan kopi Nya warung kopi di stasiun di belakang gedung kembar. Ibu nangis kenapa pertanyaan saya? Ya sedih bah selama ini kan COVID ini, ya Allah, kerasa pengen makan aja kan harus sampai nungging jungkir balik. Sekarang mah pelanggan aja kan jadi jarang gitu kan ke warung kan, nggak Habis bisa operasi ngasih itu mah ibu dagang lagi nggak? Kemarin mah enggak, soalnya kan tadi siang langsung dipanggil sidang. Oh, ibu dimasukin pidana ringan? Iya. Sidang? Iya. Terus putusannya? Tadi didenda 150, cuman tadi tuh karena kemarin nggak jualan, tadi nggak jualan jadi nggak punya uang. Oh, ibu Tadi nggak punya uang untuk dendanya? Iya, tadi Kalau nggak dendanya nggak dibayar, sanksinya apa? katanya 7 hari Dikurung? dikurung. Ibu besok bayar ke pengadilan dan ibu bisa berjualan lagi nih, ada modal dari saya cukup Makasih Bapak, makasih banyak. ya. Lampah hirup di lakona. Seorang ibu menangis karena warung kopinya terkena razia PPKM. Tangisannya ada dua. Satu, tangisan menghadapi denda di pengadilan. Walaupun barangkali dendanya memang kecil menurut ukuran kita, 150.000. Tetapi bagi dia, uang itu sangat bermakna. Karena untuk kebutuhan makan keseharian pun sudah kembung kempes dapurnya. Karena jualannya makin sepi, orang tidak mau membeli kalau tidak minum kopi di tempatnya. Sehingga inilah yang menjadi problem kita bersama untuk diselesaikan. Petugas melaksanakan tugasnya dengan baik di lapangan, melakukan penegakan peraturan, sudah semestinya itu dilakukan agar tidak ada kerumunan, agar penanganan COVID-19 melalui pengetatan PPKM darurat itu memiliki manfaat bagi kita semua. Tetapi juga si ibu dan keluarganya perlu makan. Untuk mendapatkan uang agar bisa makan, itulah yang menjadi pikirannya. Sehingga yang harus dilakukan oleh negara adalah penegakan aturan dan memperhatikan kelangsungan hidup warganya agar tetap bisa hidup meski dalam keadaan darurat. Punten. Waalaikum. Ini tanah PJKA. Dia punya kios di sini. Kiosnya dibangun dari dana pinjaman BRI 25 juta yang sekarang agak mentok pembayarannya. Ya, Pak. Iya bisa Namanya Guga. juga Walah. kira istirahat. Ya, ya. Oh, iya teh tanah PJKA. Iya nu dipinjam dari BRI. Iya.
Bangun 25 juta. Iya. Bangun ini. Sedang menggila mas. Ayo, ayo. Mereka lebat pak. Ayo mangga, mangga. Oh, ini warungnya. Keluarga tuh di dia. Mun, kadang di bumi di pengker. Belum ini PJKA. Nih, sini itu, sini dulu. Ini. Ayo, Bapak pilih balik ke pengadilan, Bapak mesti dijajapain lah. Iya. Bentar. Ayo, Bu. Itu di mana? Mangga. Warungnya ini. Iya. Warung marumah hiji. Di sini anaknya berapa? Sabar hiji, sabar orang. Di sini satu, sama neneknya Satu. satu, jantan ambil itu di dia tuh nyepa Aha. 24 jam kan jantan Nungguan warung sekaligus pados. rumah Tadi nama kan ame teu bolak-balik. mun gitu jantan da seueur rencangan nu nongkrong teh nya aya lah gitu 24 jam teh gitu jantan gitu kan soalnya abi kan dan biasa tutup teh sesah gitu jantan kan pada beberes gitu nah jantan inisiatif habis Anu sendiri. di dia Yuswa nu sabaraha putrana, Bu? Setahun. Setahun setengah. Ke pengadilan jam berapa? Bayarnya ke pengadilan apa ke BRI? Ke BRI sih kemarin lihat itu mah BRI link. Oh, BRI Link. Ada nomor aplikasinya. Cuman abi teh di piwarang kad itu Ke ka pengadilan. kejaksaan heula. Kah, kejaksaan. Mohon. Ya udah ke sarang habis sarang. Iya. Tesibak dah, Can. Ayo udah mandi dulu. Coba cari atau Mangga nuhun, ayo ayo. Kita berangkat ke pengadilan sama Teteh siapa? Wina. Teh Wina sareng A saha itu teh? Jojo. A Jojo. Teh Wina A Jojo. Di warung kopi aja bisa jadi anak. Produktif, rajin. Oh, ini yang samping saya aja susah bikin anak udah di kasur empuk juga. Ini hidup ini gimana nih? Namun sepi mah pas sok tutup ya. Oh, jadi keresepi nyen budak. Tapi ini udah jadi anak yang ketiga, jangan bikin lagi anak yang keempat ya. Iya, Pak. Oh, udah repot jangan. Bukan menghalangi orang untuk punya anak, bukan. Ya. Gitu. Sekarang udah bisa jualan lagi dong. Ya paling mengikuti ini Ya aturan, ya kan? Mengikuti aturan. Untuk modalnya udah ada kan? Ada. Store bank sudah ada kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk bulan ini. Gitu, untuk bulan ini. Ya minimal untuk makan udah aman 1 bulan. Gitu. Untuk makan 1 bulan sudah aman, dendanya beres. Apalagi kan? Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Harus ngucapin terima kasih itu sama Satpol PP. Kalau enggak kan enggak juga ketemu saya. Mau ke pengadilan, kejaksaan dulu. Kejaksaan. Hah? Disuruh langsung ke kejaksaan. Enggak, saya ke pengadilan dulu nitipin ini. Oh iya. Nitipin bukan hanya buat Bapak. Saya lagi nyiapin untuk nitipin uang jaminan denda untuk pelanggar yang lain. Oh iya. Kan Bapak harus membawa hikmah bagi yang lain. Iya. Karena yang lain juga mungkin ada yang punya untuk denda, ada yang enggak. Ya. Jadi saya mau ke pengadilan dulu. Tahu kejaksaan dulu nggak apa-apa, kejaksaan dulu. Betul, kejaksaan dulu, hampir kejaksaan pengadilan. Bapak kejaksaan cuma nemuin aja kan? Iya. Nanti saya tungguin depan, Pak. Iya. Saya nggak akan ikut campur urusan Bapak. Iya, siap, Pak. Saya cuma nganter Bapak. Nanti kalau ketemu Pak Jaksanya langsung bilang, Iya.
dendanya sudah siap. Gitu aja. Habis itu nanti dengan Mbak saya bareng ke pengadilan karena saya harus nitip buat takut ada yang nasibnya sama seperti Bapak. Saya mau nitip buat pelanggar yang lain. Nanti saya nitipin uang jaminan untuk banyak orang. Ya, kita ke Kejaksaan Negeri Purwakarta. Tapi ke Kejaksaan sama pengadilan Bapak yang terakhir ya. Iya. Nggak boleh lagi ada nanti Bapak Kejaksaan sama pengadilan. Apapun urusannya. Iya. Sekarang kan cuma tindak pidana ringan, Iya. tenang. Ringan aja udah deg-degan ya Pak ya? Dan Udah. soalnya kan belum pernah ini Urusan sama Belum pernah ada urusan Iya. dengan hukum. Oh, Bertengkar sama istri udah belum? itu sering. Wah. Bertengkarnya biasanya masalah apa? Masalah warung. Masalah apa masalah warungnya? Ya kalau misalkan Ah, uang belanja kurang, Terus istri marah. istri marah. Terus apa lagi? Kalau misalkan warungnya lagi rame, istri keberisikin gitu. Marah lagi. Istri ini aneh juga sih. Warungnya kurang penghasilannya marah, warungnya rame marah juga. Nah pertanyaan saya, pernah nggak istrinya cemburu? Oh itu mah Pak, nomor 1. Wah, masih Makanya- cemburu. Makanya udah pada kapok yang datang ngopi cewek mah nggak ada. Oh nggak ada, karena suka cemburu. Iya. Oh teh, Kayaknya ya ngerti gitu. teteh, Enggak apa-apa, enggak terlalu gitu. teteh cemburu apa teh? Yang dicemburuin apa? Yang dicemburuin apa? Yang dicemburuin teteh apa coba? Ya itu. Yang dicemburuin apa? Ya kan kalau pelanggan cewek mah suka terlalu ini, Terlalu apa? terlalu centil. Oh, teteh cemburu. Soalnya yang jajannya kan Pak suka yang cewek-cewek yang gitu, kalau Terus? malam mah Terus yang dicemburuinnya apa? ya ke si ceweknya, maksudnya jangan terlalu gitu. Iya kenapa? Kan nggak punya duit suaminya juga. Boro-boro kanu anya kanu sejen ke teteh gitu ka duitan. Oh, teteh mah bingung. Tapi sekarang mah udah Pak, udah ini. Udah. Udah. Warung rame teteh marah. Warung Enggak, sepi teteh enggak marah. Cuma bercanda Pak. Udah nggak apa-apa. Namanya juga rumah tangga ya. Udah nyampe nih kejaksaan ya. Oke. Ya, kita menunggu hampir 20 menit si ibu dan si bapaknya ke kantor Kejaksaan Negeri. Pasti pertanyaan, kenapa saya tidak turun? Karena ini adalah peristiwa hukum, saya tidak punya kapasitas apapun untuk turun ke Kejaksaan Negeri karena saya bukan pengacara. Saya anggota DPR yang hanya membantu meringankan, memfasilitasi agar masalah yang dihadapi oleh ibu dan suaminya bisa selesai, sehingga saya tidak mau mengintervensi proses hukum yang terjadi. Nah, putusannya kan sudah jelas, denda. Maka fokus saya hanya menyelesaikan masalah dendanya dan menyelesaikan masalah kehidupan si ibunya dan suaminya agar bisa tetap berjualan, agar terus bisa melaksanakan aktivitas kehidupan keluarganya dan mempersiapkan kelahiran anaknya dengan satu pesan, jangan nambah lagi anak. Itu saja. Ditanya apa, Bu? Pak, Apa? BRI linknya Oh, udah dapat. udah, Nah, jadi sekarang udah tadi langsung bayar. ya, Udah lunas. udah lunas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah nggak gelisah lagi sekarang. Pengadilan. Sudah nggak gelisah lagi, Bu? Enggak, Oh, enggak. sedikit ngemplong, Sudah ngemplong, Pak. sedikit Ya paling tinggal ngurus BPJS. Iya. BPJS-nya kenapa? BPJS kan belum Dacan bikin Pak. Belum bikin BPJS untuk melahirkan. Oh. Sama buat ya bekal akses kesehatan juga ke depannya Pak kan anak udah kali-kali. Uangnya udah ada buat BPJS-nya. Uangnya udah ada buat BPJS-nya? alhamdulillah udah ada yang transfer Pak. Oh iya, alhamdulillah. Jadi setiap peristiwa ada hikmah ya. Iya, Pak. Oh. Bekal modalnya ada, link BRI-nya dibayar, BPJS-nya sudah ada yang bantu. Tenang kan sekarang? Nah, tenang. Nah, sekarang Bapak harus jadi jalan kebaikan bagi yang lain. Saya mau ke pengadilan untuk nitip biaya perkara bagi yang lain. Ya.
Hanya kena kene. Itu ini kan banyak yang kena denda. Kayak tadi malam gitu kan ada yang tukang kopi datang nangis. Kalau nanti tiap malam ada yang ngadu ke saya kan nggak bagus. Saya mau nitip uang jaminan. Ini kenalin. Ya, Ini Ibu Panitra. ya, saya mau nitip uang jaminan kalau nanti ada yang tindakan pidana ringan pelanggaran PPKM, jadi mereka nggak usah nyari-nyari saya lagi. Saya udah nyimpen di sini. Tapi kaitannya kan nanti putusannya, ponisnya kan nggak tahu ya Pak. Karena nanti kan Ya nggak apa-apa, variasi. Ini saya nitip, kan ngitungnya kayak kemarin 150.000. Nah, maksudnya nanti untuk si pelanggar siapa saja ini? Siapa? Pelanggar yang pedagang. Dagang aja. Ah, pelanggarnya yang pedagang. Ya. Pelanggarnya yang pedagang, karena itu kan kalau pedagang lain. Kalau orang melanggar sengaja nggak pakai ini saya nggak mau. Ya karena kan di sini juga ada pengusaha, ada pabrik, dan juga pedagang. Ya, pedagang kecil. Pedagang kecil aja ya. Pedagang kecil, dulu saya enggak. Pedagang kecil, nanti kan dia tinggal bayarin ke BRI. Soalnya kalau enggak, rumah saya terlalu banyak tiap hari. Iya. Nitip aja, siapa nitipnya? Ke pasar tertarik aja. Oh, udah, saya nitip 15 juta. Terima ya. Ini Nanti adalah- kasih tahu kalau udah Ya. kurang, kasih tahu. Ini titipan untuk pelanggar ya. Pelanggar nanti terhadap peraturan daerah gubernur provinsi. Ya, UMKM ini titipan dari Pak Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4, saya terima. Nanti mungkin dendanya bervariasi. Iya, Pak, ya. Ada sekian, ya proses yang ada di sini. Iya. Dan terima kasih di sini dendanya rendah. Saya barusan 140.000 tukang kopi. Tempat lain ada yang 5 juta. Iya. Bagus. Tapi ada juga apa ya? Ya kalau yang perusahaan gede lah terserah lah. Kalau pedagang nggak? Beda kategori. Saya kan dagang kopi, pedagang lotek, rujak, Iya. ya UMKM lah. Yang untuk bayar rendah dia nggak punya. Karena untuk beli beras dia nggak punya. Gitu Pak. Semangat, Maaf. semangat. Itu saya nitip situ saja. Oh, Atau mampir dulu. Mampir dulu. Boleh mampir dulu. Hah? Jangan lagi WFH. Oh, Nggak boleh. dokumentasi dulu di depan. Iya sok ayo yang buatan dulu. Ibu panitranya. Iya, iya, Alhamdulillah. Terima kasih. Mangga. Bisa ketemu sama Bapak kita. Sini. Biar terang ayo. Ini tindakan dari Mana sih ibu yang tadi? Ah. Ini yang ucapin terima kasih dendanya rendah. Oh, gitu. Ya, bisa jualan lagi sekarang. Kemarin sempat rame. Ya, Sempat rame. di sana naon, di sana naon. Kopi di stasiun. Kopi di Itu yang viral itu. yang viral. Kopi di stasiun. Bangun kedai kecilnya dari pinjaman kur BRI. Akhirnya kurnya pusing. Tapi kalau bikin anak nggak pusing. Kita mau udah halal kita. Iya, saya bikin anak gimana di warung, sempet-sempetnya di warung bikin anak. Justru enak kecil. Dikira nggak pernah bertengkar cemburu terus katanya. Pak, keken mangga, ibu, Pak, lagi pada keras John ya. Ya. Iya kan Pak. Jadi sih biasanya kan anak nongkrong juga jadi paham sama anak nongkrong. Tapi nanti nitip ya. Iya, Pak. Ini nggak boleh kotor ya. Nuhun, Pak. Ini dibersihin. Teteh mau jualan lagi nih. Saya nitip buat Teteh. Nih, untuk nanti beli yang gelasnya.
Pak. Jadi nanti beli gelasnya. Jadi nanti orang ke sini bawa. Kalau dikasih plastikan kurang keren. Ya anak muda kan nggak mungkin bawa pakai plastik. Pakai gelas ya. Ayo, semangat. Turun Bapak. Semangat. Wah, udah mantap. Oh, udah ya. Turun Pak. Sehat ya. Iya. Ya, makasih. Nuhun ya. Susukan nganter walungan. Saya menitipkan uang di pengadilan negeri untuk jaminan bagi mereka para pedagang kecil yang melanggar PPKM darurat. Karena banyak di antara mereka yang tak punya kemampuan untuk membayar. Jangankan untuk membayar denda, untuk makan pun mereka mengalami kesulitan. Upaya itu sebagai penghormatan terhadap proses hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Bagi saya, penindakan dipersilahkan terus dilakukan bagi mereka yang melakukan pelanggaran, tetapi mereka juga harus diberikan jaminan untuk bisa membayar denda, karena kalau tidak akan menjadi problem sosial yang lebih berat lagi bagi mereka yang terkena denda. Tetapi pengadilan mengembalikan uang titipan tersebut karena dianggap bertentangan dengan aturan internal di peradilan. Dan selanjutnya saya meminta advokat A.O.Jat Sudrajat untuk melakukan piket dalam setiap hari di pengadilan negeri bagi mereka yang melakukan pelanggaran, pedagang kecil tetapi tak mampu membayar. Nanti A.O.Jat yang melakukan pembayarannya sesuai dengan putusan tindak pidana ringan yang dilakukan. Semoga penanganan COVID ini segera berakhir dan masyarakat memiliki kesadaran secara kolektif, bukan hanya masyarakat kecil, tapi semua orang memiliki kesadaran kolektif untuk sama-sama menjalankan protokol kesehatan sehingga COVID segera berlalu. Titipan uang yang saya titipkan di pengadilan negeri merupakan ikhtiar untuk membantu penanganan wabah ini agar segera berlalu. Dengan cara apa? Dengan cara meringankan beban publik. Para pedagang kecil yang melakukan pelanggaran dan mereka tidak mampu melakukan pembayaran. Karena jangankan untuk membayar denda, untuk makan pun mereka mengalami kesulitan. Sehingga aspek sosial yang akan ditimbulkan akibat peristiwa tersebut mampu dihindarkan. Dan aparat bisa terus melakukan penindakan bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan PPKM darurat yang dilaksanakan saat ini. Tetapi karena aturan internal yang ada di pengadilan mengembalikan uang titipan tersebut. Dan selanjutnya saya meminta pada sahabat saya, advokat A.O.Jat Sudrajat, untuk melakukan monitoring standby piket dalam setiap hari di pengadilan negeri, sehingga mereka yang melakukan pelanggaran dan mendapat denda, para pedagang kecil tetapi tidak mampu melakukan pembayaran, bisa secara langsung dibantu dilakukan pembayarannya. Ini adalah ikhtiar yang dilakukan untuk sama-sama menyelesaikan problem bangsa ini secara bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh aparat yang bekerja keras dalam setiap hari, pagi, siang, sore, dan malam. Saya juga mengajak pada masyarakat untuk sama-sama menjalankan protokol kesehatan ini dengan baik sehingga COVID-19 bisa segera berlalu.